Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan adik-adik sekalian yang saya sayangi, hari ini kita kembali lagi membahas kunci jawaban tema 5 kelas 6 SD di pembelajaran 1 subtema 2. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube kunci jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan saya doakan semoga nilainya bagus dan sehat selalu, dapat ranking dan lulus. Dan bagi yang belum subscribe, saya doakan juga semoga lulus, sehat selalu dan rezekinya lancar. Oke, langsung saja kunci jawaban tema 5 kelas 6 halaman 63 sampai 74. Pembelajaran 1 subtema 2 usaha di sekitarku pada buku tematik. Ini dia, ayo mengamati pada halaman 63. Disajikan 3 gambar tentang contoh soal. Teman-teman diminta mengamati gambar tersebut lalu menjawab pertanyaan yang terdapat di bawahnya. Ini dia gambar pertama, ada gambar orang fotokopi, cukur rambut dan bengkel motor maksud saya. Oke, ini dia jawaban halaman 63 dan 65. Mengamati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Silahkan dicatat adik-adik. Kamu tulis dengan salah seorang teman, tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Silahkan dicatat ya. Jadi setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Satu kali geser man, takal aja. Masih suara. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Ini dia macam-macamnya ya. Silakan tulis apabila belum ada yang tertulis di sini adik-adik ya. Contohnya penjual mainan, penjual kue. Ya, silahkan tulis saja adik-adik ya. Toko, misalnya toko ini, toko barang campuran, toko mainan, toko pakaian ya. Oke, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Ini dia jawabannya, silahkan dicatat. Tema 5 kelas 6 halaman 65. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut dan bengkel sebelumnya. Sumber daya peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas, jelaskan. Ini dia sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha di atas. Ini dia jawabannya, usaha fotokopi. Ini dia ada 3 ya, mesin fotokopi, kertas, dan sumber daya manusia. Silahkan dicatat semua ya secara lengkap. Oke. Kita lanjut usaha potong rambut. Ini dia ada 3 ya, mesin cukur, kursi, dan sumber daya manusia. Silahkan dicatat. Perkakas, per part, dan sumber daya manusia. Silahkan dicatat. Sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri, jelaskan. Tidak ya, karena banyak juga
produk yang terbuat dari luar negeri ya, buatan luar negeri ya. Contoh mesin fotokopi, cukur, dan perkakas. Oke, lanjut, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan ya. Ada ya, mesin fotokopi, cukur, dan perkakas ya, berasal dari negara lainnya. Oke, silahkan dicatat. Kotor gitu. Jawaban halaman 69. Apakah mengetahui komoditas lain yang diekspor di Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ya, ini dia ya. Kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu, perangkat elektronik, tekstil, kulit, dan produk olahannya, serta batu bara. Silahkan dicatat. Komoditas yang diimpor dari berbagai negara lingkup ASEAN ke Indonesia, ini dia ya. Minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan ya, maupun peralatan kedokteran. Silahkan dicatat. Oke, lanjut, ini dia ya, gambar ada pensil, peniti, penghapus, paku ya, ada peniti, sisir, gunting, batu, mister, daun ya, gelang. Ini dia pada halaman 69 dan 70 disajikan beberapa buah gambar ya. Jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnetnya, memprediksi saja ya, halaman 70. Ini dia jawabannya. Pensil tidak ditarik, peniti ditarik ya, penghapus tidak ditarik, paku ditarik, penyepit kertas ditarik, sisir tidak ya karena plastik, gunting ditarik karena besi, batu tidak, kayu tidak, daun tidak, karet gelang tidak, kaca tidak ya karena itu bukan logam ya atau besi. Oke, silakan dicatat tabelnya dan digambar. Oke, yang terjadi jika benda-benda tadi didekatkan ke magnet setelah melakukan percobaan, teman-teman diminta membuat laporan dari percobaan tersebut. Laporan ditulis pada tabel yang tersedia pada halaman 71 sampai 73 ya. Ini dia ya. Tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Ini dia ya tujuan percobanya ya. Silahkan dicatat. Alat dan bahannya ini dia. Langkah-langkah percobaannya ini dia ya. Satu, ambil magnet, dekat ke magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara berganti, amati apa yang terjadi, catat hasil pengamatan pada tabel ya. Oke, ini dia ya. Pensil tidak ditarik, peniti ditarik, penghapus tidak, paku ditarik, penyepit kertas ditarik, sisir tidak, gunting ditarik, batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca tidak ya, sama dengan tabel yang tadi ya. Oke, kesimpulan, benda non logam tidak dapat menempel dengan magnet, benda logam dapat menempel dengan magnet. Jadi benda logam itu kayak besi, tembaga, aluminium ya, baja,
Oke teman-teman, silahkan dicatat kesimpulannya. Oke, kunci jawaban tema 5 kelas 6 halaman 74 ya. Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Ini dia ya. Jawabannya ini dia. Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, dan hobi. Silahkan dicatat adik-adik dan teman-teman sekalian. Baik adik-adik dan teman-teman, demikianlah pembahasan kunci jawabannya. Tema 5 kelas 6, subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Saya doakan yang subscribe sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezeki serta dapat ranking 1 dan lolos, bisa lulus yang kelas 6 ya, masuk SMP. Dan yang belum subscribe saya doakan juga sehat selalu, dapat ranking 1, lulus dan nilainya bagus terus. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.